Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menyajikan presentasi dari hasil diskusi kami tentang materi pembentukan Pulau Borneo atau lebih dikenal dengan Pulau Kalimantan pada mata kuliah Geologi Umum. Kami dari kelompok 2. Dan tentunya saya tidak sendiri di sini, saya dibersamai oleh anggota kelompok lainnya. Yang pertama ada Cindy Huzaimah dengan NIM terakhir 46, lalu saya sendiri Irsyad Nabi Fadlur Rahman dengan NIM terakhir 49, dan yang terakhir ada Ratna Amelia dengan NIM terakhir 80. Oke, kita mulai. Yang pertama ada fisiografis. Sebelumnya, fisiografis itu apa sih? Fisiografis adalah studi tentang bentuk permukaan bumi yang termasuk gunung, lembah, dan sungai, serta proses geomorfologi yang memengaruhi pembentukannya. Lalu di sini yang pertama ada masa atau zaman pembentukan Pulau Borneo atau lebih dikenal dengan Pulau Kalimantan. Pada kali ini dibagi menjadi dua zaman. Yang pertama ada zaman Pratersier. Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan dulunya merupakan bagian dari daratan tua Sundaland yang terdiri dari batuan dasar kuno. Lalu zaman yang kedua yaitu zaman Tersier, sekitar 65 hingga 2,6 juta tahun yang lalu, aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik ini membentuk pegunungan besar dan struktur geologis di Borneo, seperti pegunungan Swarnar dan Sungai Kapuas. Lalu slide selanjutnya ada pengaruh lempeng tektonik. Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan itu terletak di pertemuan lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, aktivitas tektonik yang ada di lempeng ini menyebabkan pembentukan pegunungan, pelipatan batuan, dan peningkatan wilayah daratan. Contohnya dapat kita temui di pegunungan Kinabalu yang ada di utara, yang terbentuk karena intrusi batuan granodiorite. Oke, di sini ada pengertian stratigrafi menurut Brouwer 1925. Menurut Brouwer, stratigrafi adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan batuan termasuk urutan, distribusi, dan karakteristiknya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ratna Amelia dan Cindy Huzaimah. Lalu ada susunan stratigrafi. Stratigrafi pertama untuk Kalimantan Tenggara itu ada di daerah Pengaron sisi barat Pegunungan Maratus. Ini diberikan oleh Verbeek 1875, lalu kemudian sedikit diubah oleh Carroll 1925. Stratigrafi ini umumnya atau masih berguna untuk pembagian umum pada tahapan-tahapannya. Selanjutnya ada tahap stratigrafi tersier bawah. Yang pertama ada tahap atas atau batu kapur. Ini memiliki ciri fasies dengan batu kapur yang memiliki terumbu yang berukuran besar. Yang kedua ada tahap tengah atau mar. Tanah liat berwarna biru keabuan. Ini kaya akan fosil. Yang kedua ada tanah liat berwarna biru keabu-abuan dengan sisa-sisa krustasea. Yang ketiga, poin ketiga ada marl abu-abu kaya akan fosil dengan bola-bola lempung. Jadi banyak lempung. Kemudian ikan marlik abu-abu putih batu kapur yang kaya akan orbitoid. Yang poin 5 ada lahan gambut abu-abu kaya akan fosil dengan kandungan lempung bola marl. Yang keenam ada marl serpih dan batu pasir. Kemudian yang ke tahap ketiga itu tahap bawah batu pasir dengan batu nara pitch. Ciri-cirinya antara lain pada tahap ini yaitu tahap pembawa batu bara atau banyak sekali mineral batu bara di situ. Kemudian yang kedua ada batu pasir bebas batu bara dari serpih lempung dengan horizon Komirina. Lalu ada vulkanisme. Definisi dari vulkanisme itu sendiri merupakan fenomena besar yang menyertai evolusi struktural kerak bumi. Vulkanisme ini berhubungan dengan keluarnya magma dari dalam bumi
ke permukaan bumi. Contohnya itu ya seperti yang kita tahu, gunung api yang meletus mengeluarkan magma ke area sekitar bumi dan permukaan bumi. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah vulkanisme itu berperan dalam pembentukan daerah di Kalimantan? Jawabannya tidak, karena seperti yang kita tahu, Kalimantan itu tidak memiliki gunung berapi ya, atau pulau yang tidak memiliki salah satu pulau yang tidak memiliki gunung api. Hal ini disebabkan karena wilayah Kalimantan jauh dari batas lempeng. Padahal gunung api terbentuk jika ada pertemuan dua lempeng. Jadi Kalimantan ini, vulkanisme ini tidak berperan dalam pembentukan wilayah Kalimantan. Lalu selanjutnya ada hasil atau produk proses geologi, geomorfologi. Nah, yang pertama itu ada hasil proses geologi. Jadi dari Kalimantan Timur itu ada Cekungan Tarakan, Cekungan Kutai, lalu Tinggian Kucing. Lalu ada di daerah Kalimantan Selatan itu ada Tinggian Meratus, Cekungan Barito, dan juga Cekungan Asam-asam atau pasir. Lalu ada hasil proses geomorfologi. Di sini ada dari Kalimantan Selatan, itu ada Pegunungan Meratus dan juga Sesar Meratus. Oke, selanjutnya ada sumber daya geologi Kalimantan. Yang pertama itu ada mineral dan batuan. Potensi tambang mineral seperti tembaga, emas, dan perak itu ditemukan terutama di Pegunungan Kinabalu dan Kalimantan Utara. Lalu potensi minyak bumi dan gas alam ditemukan di Cekungan Tersier Sarawak dan juga Kalimantan Timur. Lalu ada material vulkanik dari daerah basalt, quarter, dan gunung berapi punah itu dapat dimanfaatkan untuk industri konstruksi. Lalu yang kedua, itu ada sumber daya air. Sungai Kapuas, Barito, dan Mahakam itu memiliki potensi besar untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan juga transportasi. Nah, di daerah cekungan antar pegunungan seperti Cekungan Melawi dan Barito, itu menawarkan potensi lahan basah yang penting. Lalu yang ketiga ada batuan pratersier dan vulkanik. Tulang punggung Kalimantan yang terdiri dari batuan pratersier berpotensi untuk mengandung sumber daya mineral. Nah, daerah vulkanik seperti Pegunungan Meratus dan Pegunungan Samarinda juga memiliki potensi endapan mineral. Oke, nah di sini ada potensi bencana di Kalimantan. Yang pertama itu ada gempa bumi. Wilayah Kalimantan Utara itu berpotensi mengalami gempa bumi akibat afinitas dengan jalur tektonik Filipina. Nah, beberapa daerah lain di Kalimantan itu juga mungkin mengalami gempa lokal yang meskipun gempanya itu relatif stabil. Lalu yang kedua itu ada longsor dan erosi. Gunungan seperti Squaner, Meratus, dan Kapuas Iran itu rentan terhadap longsor dan erosi, terutama di saat musim hujan. Karena di dataran rendah di cekungan antar pegunungan itu rentan. Yang ketiga itu banjir. Delta sungai besar seperti Kapuas dan Mahakam itu rentan terhadap banjir, terutama selama musim hujan. Karena saat musim hujan itu ada cekungan lumpur di hulu sungai yang dapat meningkatkan risiko banjir di hilir. Nah, lalu yang keempat ada potensi vulkanik. Nah, meskipun gunung berapi di Kalimantan itu sudah punah, material vulkanik itu bisa menyebabkan aliran lahar atau erosi selama musim hujan.